Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin kembali menjelaskan mengenai kenapa paklaring yang kita dapatkan dari perusahaan itu wajib sama dengan yang tercantum di BPJS Ketenagakerjaan gitu teman-teman. Karena di video saya yang sebelumnya itu memang di video itu kurang jelas karena di akhirnya itu saya tidak kasih contoh mengenai paklaring yang sudah diperbaiki gitu. Jadi kan sebelumnya kan paklaring yang salah. Nah, yang paklaring yang betulnya itu seperti apa sih, dan terus apa dasarnya tuh saya bisa menyampaikan hal seperti itu. Saya coba langsung masuk ke contoh paklaring yang saya punya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah paklaring yang saya dapatkan. Ini adalah paklaring yang saya dapatkan di perusahaan saya, dari perusahaan saya yang salah. Nah, ini paklaring yang umum sih ya, surat keterangan kerja, di bawahnya itu biasanya ada nomor keterangan surat itu gitu kan. Kemudian nama, nomor induk kependudukan atau nomor induk karyawan, kemudian alamat. Nah, ini ada keterangannya telah bekerja pada PT Graha Albros kayak gitu kan. Kemudian jabatan terakhirnya itu saya kurir, departemennya itu general, masa kerja. Nah, ini yang saya tekankan di sini teman-teman, itu adalah ini yang saya kotakin merah ya. Teman-teman bisa lihat ya, yang saya kotakin merah. Jadi, yang saya dapatkan pertama di perusahaan saya yang ini di PT Graha Albros ini, itu saya dapatnya hanya bulan dan tahun. Satu itu. Saya hanya dapat bulan dan tahun. Yang keduanya, ini tidak sesuai dengan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, ini saya bisa kasih contoh. BPJS saya terdaftar di kantor BPJS-nya itu seperti apa. Ini adalah kartu kepesertaan jam sostek saya dari PT Graha Albros, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan. Ini di kotak yang merah yang saya tandai logo merah, itu tercantum bahwa saya terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan itu pada bulan 4 tahun 2011. Oke, bulan 4 tahun 2011. Nah, dan terakhir pembayaran iuran terakhir yang dilakukan oleh perusahaan saya itu di tanggal 8 bulan 10 tahun 2012 gitu. Kok kenapa sih bisa beda gitu? Sedangkan di paklaring yang saya dapatkan ini, saya dapatnya itu September 2007 sampai Juli 2012. Jadi ini masa kerja ya teman-teman ya gitu. Nah, ini memang yang sering jadi dilema gitu. Kenapa sih kok bisa beda-beda gitu. Dan ternyata setelah saya beberapa kali juga kan waktu pencairan offline itu ketemu sama beberapa orang yang mengalami hal-hal yang beda-beda gitu ya. Kesulitan yang mereka alami itu kan beda-beda. Nah, salah satunya itu adalah paklaring ini. Jadi sudah umum kan ya, sudah lazim sebuah perusahaan itu pasti memberikan istilahnya itu masa training. Biasanya itu masa trainingnya itu 3 bulan. Betul ya, rata-rata 3 bulan atau bahkan 6 bulan atau 1 tahun. Dan rata-rata di bulan pertama kita terdaftar di perusahaan, bergabung di perusahaan, itu jarang sekali perusahaan langsung mendaftarkan kita di BPJS Ketenagakerjaan seperti ini gitu teman-teman. Jadi saya garis bawahi, saya ulangi sekali lagi, jarang sekali perusahaan yang langsung mendaftarkan kita di bulan pertama kita bergabung di perusahaan tersebut untuk mendaftarkan kita di BPJS gitu. Jadi misalnya nih, saya bergabung di bulan Januari di perusahaan A. Di perusahaan A saya bergabung di bulan Januari. Nah, cuman ternyata saya baru lulus probation ya. Saya baru lulus uji coba itu di bulan 3. Otomatis di bulan 3 itulah si kantor saya, si perusahaan A itu mendaftarkan saya di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu tuh yang akan jadi dilema biasanya. Di BPJS kita akan tercantumnya itu di bulan 3. Kalau contoh saya yang tadi ya, di bulan 3. Tapi di paklaring kalau saya keluar itu akan
masuknya itu saya di awal saya pertama gabung Januari gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, kalau teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, dan kayaknya hampir banyak sekali teman-teman yang mengalami hal kayak gini gitu, masalah paklaring. Nah, kalau teman-teman mengalami hal yang seperti ini, teman-teman coba aja diskusi, sampaikan ke pihak HRD perusahaan teman-teman yang sebelumnya kalau teman-teman itu membutuhkan paklaring yang sesuai tanggal masuk dan keluarnya itu sesuai dengan tanggal terdaftarnya teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Kayak saya ini kan saya bergabung di perusahaan itu 2007, bayangin teman-teman. Saya bergabung di perusahaan itu tahun 2007 dan saya selesai tahun 2012 gitu. Tapi saya baru didaftarkan oleh perusahaan tersebut itu di bulan 4 tahun 2011. Jadi saya 4 tahun tuh saya nggak ada BPJS. Ya memang waktu itu sih perusahaannya memang masih baru gitu kan. Ada juga ya perusahaan yang kayak gitu ya, awal-awal baru berdiri belum ada BPJS-nya gitu. Tapi setelah beberapa tahun setiap karyawan dikasih kartu BPJS, itu kan ada juga yang seperti itu. Nah, ini yang coba teman-teman sampaikan aja gitu, karena ini yang saya alami gitu. Setelah saya gagal di pencairan online karena masalah ini, akhirnya saya ke kantor saya yang lama, saya coba diskusi, saya coba ngomong, saya bilang kalau memang keberatan, karena memang kan takutnya kalau ada yang keberatan kan orang kamu bergabung 2007 gitu kan. Ya kalau memang keberatan sampaikan aja gitu, bikin keterangannya itu di sini untuk mengurus pencairan jam sostek. Kayak gitu aja sih, simple. Kayak gitu aja kalau misalnya keberatan gitu kan. Nah, akhirnya setelah saya coba diskusi ke HRD saya dapatlah paklaring yang benar. Nah, ini jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh BPJS Ketenagakerjaan. Masa kerjanya saya dari tanggal 1 April 2011 sampai dengan 1 November 2012 gitu. Jadi harus ada tanggalnya, harus ada bulannya sama tahunnya, dan disesuaikan dengan tanggal teman-teman bergabung di kepesertaan jam sostek ya, bukan tanggal teman-teman bergabung di perusahaan teman-teman gitu. Oke, nah sama ini, satu lagi di tahunnya nih, tahun 2012 bulan November. Ini harus diperhatikan juga teman-teman. Kenapa saya bikin di bulan November? Karena ini jujur, waktu pas saya minta paklaring ini, saya terus orang-orang kantor yang lama di tempat saya ini agak lupa gitu, karena ini udah lama banget kan. Saya minta aja tahun 2020, ini saya minta tahun 2020. Nah itu teman-teman, saya minta tahun 2020, tapi waktu saya terakhir bekerja di perusahaan tersebut itu tahun 2012. Nah, saya kan agak lupa dan kebetulan juga teman-teman HRD hampir mayoritas di tempat perusahaan tersebut udah ganti orang lah, udah orang-orang baru gitu. Nah, makanya akhirnya saya bilang tolong dikasih tanggal terakhirnya itu di bulan November, di bulan terakhirnya saya bergabung di perusahaan itu bulan November. Karena apa? Saya acuannya ke sini. Nah, teman-teman juga harus lihat di ini kan saya dapatkan ini tuh dari aplikasi BPJS TKU ya. Nah, teman-teman bisa lihat di pembayaran iuran terakhir. Nah, ini di tulisan yang saya bold warna kuning ya. Ini di bulan terakhir itu saya pembayaran terakhir itu saya di tanggal 8 bulan 10, berarti kan September Oktober ya. Tanggal 8 bulan Oktober 2012. Nah, akhirnya saya minta di bulan November tanggal 1 gitu. Jadi kita bisa beralasan kalau kita sudah mengajukan resign itu dari bulan 10, dari awal bulan atau dari pertengahan bulan gitu, dari 1 bulan sebelumnya kan normalnya seperti itu ya, kita pengajuan dulu. Nah, si kantor ini memang sudah melakukan pembayaran terakhir di bulan 10 gitu, dan paklaringnya saya dapat tanggal 1 November. Tanggal 1 November. Begitu teman-teman. Jadi biar make sense gitu, biar nyambung gitu. Karena kalau misalnya nggak masuk, nggak nyambung, ininya beda nih,
ininya beda nih, tanggal terakhirnya itu juga bisa jadi masalah karena saya ketemu sama orang banyak banget yang masalahnya tuh kayak gini, sepele gitu. Padahal nggak ada yang salah, perusahaan juga nggak salah gitu. Dan apa ya, kita istilahnya meminimalisir aja lah, meminimalisir maaf ya gitu ya, saya ngomong terus terang, mohon maaf kalau misalnya agak saklek. Kita meminimalisir alasan BPJS buat menolak kita, buat menolak pencairan gitu aja sih. Jadi kalau ada yang teman-teman bilang, karena saya juga lihat sempat ada yang komen di kolom komentar video saya yang sebelumnya, itu dia bilang, "Bang, yang bener tuh kan ya yang seperti ini gitu, sesuai sama abang bergabung, tanggal berapa, tahun berapa, ya itu yang didapat." Betul, saya nggak bilang itu salah, betul. Tapi yang jadi masalah BPJS itu mintanya sesuai tanggal ini gitu. Ya udahlah, daripada nggak cair kan, daripada ribet-ribet, mendingan kita nego, mendingan kita ngobrol, diskusi gitu, bicara baik-baik sama orang HRD gitu. Kalau diperlukan ya udah tulis aja di situ keterangannya untuk mengurus pencairan jam sostek, kayak gitu aja gitu. Nah, dasarnya apa gitu? Dasarnya itu adalah, nah teman-teman, dasarnya itu adalah ini. Ini adalah WhatsApp yang saya dapatkan dari salah satu petugas jam sostek cabang Rengat. Jadi waktu itu saya pertama kali mencoba untuk melakukan pencairan BPJS itu secara online karena biar nggak ribet lah gitu ya, biar saya juga bisa bagi-bagi waktu sama, saya baru habis dipecat waktu itu, jadi biar interview jalan tapi pengen dapat uang bensin gitu ya, pengen nyairin jam sosteknya bisa jalan juga gitu tanpa harus mundar-mandir. Akhirnya saya coba melakukan pencairan secara online. Nah, ini di hari yang saya tunggu-tunggu ini, kalau nggak salah tuh dari pertama saya daftar itu kurang lebih sekitar 1 minggu. Saya lupa, emailnya udah kehapus sih karena ini ini bulan 9 waktu itu. Jadi waktu itu 1 minggu setelah saya verifikasi, saya ajukan. Jadi 1 minggu setelah saya ajukan email itu, saya masukin semua persyaratan itu. Setelah saya tungguin, saya udah berdiri di depan telepon bersiap-siap video call. Nah, ternyata dapat WA-nya seperti ini gitu. "Selamat pagi, saya petugas BPJS cabang Rengat. Berkas Bapak atau Ibu, tanggal periode Geraha Alborz, ini perusahaan saya, tanggal 1 bulan 4 2011 sampai dengan tanggal 1 bulan 11 2012. Tuh, ini yang diminta sama mereka gitu. Paklaring harus resmi. Ya emang saya juga resmi gitu kan. Format pengiriman paklaring salah sehingga wawancara dibatalkan. Bapak Ibu bisa mendaftarkan ulang kembali dan mengambil antrian ulang dengan mengikuti mekanisme yang benar dan lengkap tepat waktu." Nah, dikasih catatan juga tuh. "Baca dengan seksama mekanisme klaim JHT online. Lengkapi berkas terlebih dahulu sesuai mekanisme upload tepat waktu." Nah, terima kasih. Saya sempat balas tuh, "Selamat pagi, terima kasih infonya Pak. Pertanyaan saya, kalau saya hanya satu upload paklaring apa bisa?" Kayak gitu, untuk mewakili paklaring lainnya. Ini nggak dijawab sama sekali sama petugasnya itu. Tapi ini saya bisa bantu nanti nih, satu paklaring itu bisa mewakili paklaring yang lainnya atau enggak, nanti saya bisa bantu. Nanti teman-teman komen aja di bawah, nanti saya coba jawab ya. Jadi biar saya fokus sama masalah ini dulu, nanti saya jelasin masalah yang lainnya. Inilah yang membuat saya berpikir, oh ya udah deh, saya coba aja deh ngomong ke kantor deh gitu. Jadi ikutin aja apa yang diminta sama si BPJS gitu. Mereka minta tanggal 1 bulan 4 2011 sampai tanggal 1 bulan 11 2012, 1 tahun doang gitu. Jadi ya udah, akhirnya singkat cerita saya dapatkan lah tuh si paklaring yang sudah sesuai dengan tanggal yang diminta oleh BPJS. Alhamdulillah, kantor lama saya juga mensupport lah ya, mendukung gitu, karena saya sampaikan ya memang apa adanya, bukan buat main-main, bukan buat yang macem-macem gitu kan. Akhirnya saya dapatlah surat keterangan kerja seperti ini yang sesuai dengan apa yang diminta sama jam sostek. Nah, di sini setelah saya mendapatkan paklaring yang sesuai dengan yang diminta oleh jam sostek, akhirnya saya mencoba melakukan pencairan secara manual, teman-teman. Kenapa? Karena setelah saya coba daftar lagi nih
lewat aplikasi, lewat website, itu saya dapat notif Anda sudah melakukan pendaftaran pencairan secara online. Harap menunggu kalau nggak salah 90 hari. Harap menunggu 90 hari kurang lebih ya. Nanti kalau teman-teman ada yang udah mengalami mungkin boleh share di komentar biar teman-teman yang lain bisa dapat informasi. Kurang lebih 90 hari. Nah, saya bilang, waduh, 90 hari, 3 bulan, sedangkan saya perlu uangnya secepatnya gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, saya cobalah untuk melakukan pencairan secara manual gitu. Nah, pencairan secara manual pun nggak gampang teman-teman. Saya harus bolak-balik itu 3 kali. Luar biasa deh pengorbanannya. Tapi alhamdulillah setelah ketiga kalinya itu saya berhasil gitu. Saya berhasil melakukan pencairan BPJS gitu teman-teman. Oke, apalagi yang mau saya share ya di masalah paklaring ini ya. Pokoknya intinya itu ya teman-teman ya. Teman-teman patokannya sama ini kan tampilan kartu BPJS-nya teman-teman ya. Ini kan tampilan kartu BPJS ya teman-teman nih. BPJS. Nah, itu kan ada tanggal mulai sama bulan mulai sama tahun teman-teman bergabung yang di kolom merah ini yang saya merahin. Itu teman-teman patokannya di situ. Oke, teman-teman patokannya di situ. Di paklaringnya, teman-teman mulai bergabungnya itu ikutin yang tercantum di kartu BPJS ini, tanggal mulainya. Nah, tanggal terakhirnya teman-teman harus dari sini nih, dari yang saya blok ini. Contohnya gitu, tanggal 8 bulan 10 2012. Nah, ini karena saya di tanggal 8 bulan 10 2012, maka saya terakhir resign dari kantor tanggal 1 bulan 11 2012. Kayak gitu sih. Nanti teman-teman mungkin coba bisa istilahnya coba teman-teman bisa lihat kira-kira udah sesuai apa belum apa yang tadi saya share gitu ya. Tapi sekali lagi saya mau kasih disclaimer ya teman-teman ya. Mungkin apa yang saya alami itu enggak semuanya terjadi sama teman-teman gitu ya. Saya nggak ngerti karena jujur peraturannya itu gonta-ganti. Kemarin waktu saya pendaftaran manual itu masih bisa pakai WhatsApp, tapi ternyata setelah beberapa minggu yang lalu saya datang lagi ke kantor BPJS itu udah nggak bisa pakai WhatsApp. Kemudian ada informasi lagi yang saya dapetin dari salah satu orang yang komen, terima kasih ya, saya lupa tuh siapa namanya. Itu dia bilang kalau pencairan BPJS sekarang wajib menyantumkan NPWP. Nah, bingung juga tuh, sedangkan kalau waktu saya pencairan dulu itu pencairannya itu yang pakai NPWP yang nilainya di atas 50 juta gitu. Tapi katanya sekarang udah wajib bang, harus pakai NPWP. Nah, itu kan PR lagi tuh. Kalau yang nggak punya NPWP gitu gimana gitu kan. Jadi apa ya, maksud saya hal-hal kayak gini nih, yang kayak gini udah kita ikutin aja biar istilahnya bikin kita tuh gagal klaim gitu aja sih. Nah, kalau masalah NPWP nanti saya coba share juga kalau misalnya teman-teman berminat ingin dibantu mengenai pendaftaran NPWP secara online ya, karena bisa juga sih saya sudah uji coba itu kalau ingin daftar terus mencantumkan nomor NPWP itu bisa kok, cuman hanya nomornya aja gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen nanti saya share terkait bagaimana sih caranya pendaftaran NPWP secara online, boleh nanti di komen ya. Kalau memang permintaannya banyak saya share ya teman-teman ya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas support yang sudah diberikan oleh teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore, selamat malam.